Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu menyadari bahwa setiap nafas yang keluar dari dadamu bukan sekadar tanda hidup, melainkan pesan rahasia dari Tuhan? Kita sibuk mengejar dunia, tetapi lupa bahwa satu-satunya hal yang benar-benar setia menemani kita sejak lahir hingga mati adalah nafas. Ia datang tanpa diminta, pergi tanpa bisa ditahan, dan di sanalah rahasianya tersembunyi. Jika hari ini nafasmu masih mengalir, mungkin Allah sedang memanggilmu lebih dekat, bukan dengan suara, tetapi dengan rasa. Dengarkan baik-baik, karena bisa jadi inilah saatnya hatimu kembali pulang. Bab 1. Nafas yang tak lagi biasa. Pada suatu titik yang tidak bisa ditentukan oleh jam atau usia, manusia mulai merasakan bahwa nafasnya bukan lagi sekadar gerak otomatis tubuh. Ada kesadaran halus yang menyertai setiap tarikan dan hembusan, seolah-olah jiwa sedang diajak kembali mengingat asalnya. Nafas yang dulu berlalu tanpa makna, kini terasa hidup, membawa kehadiran yang maha menghidupkan, menyusup ke relung terdalam hati tanpa suara dan tanpa tuntutan apapun. Ketika kesadaran itu tumbuh, hati perlahan belajar diam. Bukan diam karena kosong, melainkan diam karena penuh. Dalam keheningan itu, seseorang mulai memahami bahwa hidup tidak digerakkan oleh kekuatan dirinya, melainkan oleh kehendak Allah yang terus bekerja tanpa henti. Nafas menjadi saksi bahwa setiap detik adalah pemberian, bukan hak, dan setiap hidup adalah amanah yang harus dijalani dengan rasa tunduk dan syukur. Pada tahap ini, kegelisahan yang dahulu sering datang tanpa alasan mulai melemah. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena jiwa menemukan tempat bersandar yang sejati. Nafas membawa rasa aman yang tidak bergantung pada kepastian dunia, karena ia bersumber dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah lalai menjaga hambanya. Disinilah ketenangan mulai berakar, bukan sebagai perasaan sesaat, tetapi sebagai keadaan batin yang menetap. Kesadaran akan nafas juga membuka mata batin, bahwa Allah lebih dekat daripada yang pernah dibayangkan. Ia hadir bukan hanya dalam doa yang panjang, tetapi juga dalam tarikan nafas yang paling sederhana. Tidak ada jarak yang harus ditempuh, tidak ada ritual yang harus dipamerkan. Cukup hadir sepenuhnya, dan nafas itu sendiri menjadi jembatan antara hamba dan Tuhannya. Maka orang yang sampai pada pemahaman ini tidak lagi terburu-buru mencari pengalaman spiritual yang luar biasa. Ia menyadari bahwa keajaiban terbesar telah lama bersamanya. Setiap nafas adalah undangan untuk kembali, setiap hembusan adalah pengingat bahwa hidup sedang berjalan menujunya. Dan disitulah perjalanan makrifat dimulai, bukan dari langit yang jauh, tetapi dari nafas yang paling dekat. Bab 2. Ketenangan yang turun tanpa sebab. Ketika nafas mulai disadari sebagai anugerah yang terus mengalir dari Allah, maka hati pun perlahan memasuki wilayah baru yang tidak pernah dipelajari oleh akal. Sebuah ketenangan turun tanpa undangan, hadir tanpa alasan yang bisa dijelaskan oleh logika dunia. Bukan karena keadaan hidup membaik, bukan pula karena semua urusan terselesaikan, melainkan karena jiwa telah menemukan sandaran yang tidak pernah goyah. Dalam ketenangan itu, seseorang tidak menjadi kebal terhadap masalah, tetapi ia tidak lagi tenggelam di dalamnya. Nafas mengajarkan bahwa setiap kesulitan datang dan pergi sebagaimana udara yang masuk dan keluar. Tidak ada yang perlu dilawan dengan amarah, tidak ada yang harus ditakuti secara berlebihan. Segalanya diterima sebagai bagian dari perjalanan yang telah ditata dengan kebijaksanaan ilahi. Hati yang dahulu mudah resah kini menjadi lapang. Ketika harapan tidak terpenuhi, ia tidak runtuh. Ketika kenyataan tidak sesuai rencana, ia tidak memberontak. Nafas yang terhubung dengan Allah menanamkan keyakinan halus bahwa apapun yang terjadi tidak pernah lepas dari kasih sayangnya, meskipun terkadang dibungkus dengan ujian yang terasa berat. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa ketenangan bukanlah hasil dari mengendalikan dunia, melainkan dari melepaskan diri kepada yang menguasai dunia. Nafas menjadi latihan pasrah yang terus berulang, mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu dimenangkan, tetapi harus dijalani dengan kepercayaan penuh kepada Allah. Ketenangan seperti ini tidak mencolok dan tidak banyak bicara. Ia tinggal di dalam dada, menuntun sikap, memperhalus akhlak, dan menenangkan pandangan.
Orang yang merasakannya tidak merasa lebih tinggi, justru semakin rendah hati karena ia sadar bahwa ketenangan itu bukan miliknya, melainkan hadiah dari Allah kepada hamba yang belajar berserah melalui nafasnya. Bab 3. Zikir yang mengalir bersama nafas. Ketika ketenangan telah bersemi di dalam hati, zikir pun menemukan jalannya sendiri. Ia tidak lagi hadir sebagai beban yang harus dipaksakan, melainkan sebagai aliran lembut yang menyatu dengan nafas. Tanpa disuruh dan tanpa diingatkan, hati mulai menyebut nama Allah dalam diam, seolah-olah nafas itu sendiri telah belajar berzikir sejak awal penciptaannya. Pada fase ini, seseorang menyadari bahwa zikir sejati tidak selalu membutuhkan suara. Ada sebutan yang lebih dalam dari kata, lebih halus dari bunyi, dan lebih jujur dari lisan. Nafas menjadi bahasa rahasia antara hamba dan Tuhannya, bahasa yang tidak bisa dipalsukan dan tidak bisa dipamerkan. Disitulah keikhlasan tumbuh tanpa perlu diajarkan. Setiap tarikan nafas terasa seperti menerima rahmat, dan setiap hembusan terasa seperti melepaskan diri dari segala selain Allah. Zikir tidak lagi dihitung, karena ia tidak dibatasi oleh bilangan. Selama nafas masih mengalir, selama itu pula kesadaran akan Allah tetap hidup. Jiwa tidak lagi bertanya kapan harus berzikir, sebab ia telah hidup di dalam zikir itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini, hati menjadi lebih peka dan lembut. Amarah mudah mereda, kesombongan cepat luruh, dan keinginan duniawi tidak lagi mendesak. Bukan karena seseorang menjadi lemah, tetapi karena ia telah menemukan kepuasan yang lebih dalam daripada apapun yang ditawarkan dunia. Zikir yang menyatu dengan nafas mengisi ruang-ruang batin yang dahulu kosong. Orang yang sampai pada titik ini tidak merasa dirinya telah mencapai sesuatu yang besar. Justru ia merasa semakin kecil di hadapan keagungan Allah. Ia menyadari bahwa zikir bukanlah prestasi ruhani, melainkan tanda kasih sayang Allah yang mengizinkan seorang hamba untuk mengingatnya tanpa lelah, selama nafas masih menjadi saksi hidupnya. Bab 4. Luka hati saat jauh dari Allah. Ketika nafas telah terbiasa menyebut Allah dalam diam, hati pun berubah menjadi lebih peka daripada sebelumnya. Pada tahap ini, dosa tidak lagi dirasakan sebagai sekadar pelanggaran aturan, tetapi sebagai jarak yang menyakitkan antara hamba dan Tuhannya. Ada sesak halus di dada ketika kesadaran menyimpang, seolah nafas kehilangan arah dan jiwa merasa asing dengan dirinya sendiri. Rasa sakit ini bukan datang dari ketakutan akan hukuman, melainkan dari rasa kehilangan kedekatan. Hati yang telah mengenal manisnya kehadiran Allah tidak sanggup menikmati apapun yang menjauhkannya. Bahkan kesalahan kecil pun terasa berat, karena ia mengaburkan cahaya yang telah lama menerangi batin. Nafas yang biasanya lapang menjadi pendek, dan disitulah jiwa tahu bahwa ia sedang tidak berada di tempat yang benar. Dalam kepekaan ini, seseorang tidak terjatuh dalam keputusasaan, justru sebaliknya. Ia segera kembali, bukan dengan panik, tetapi dengan rindu. Tobat tidak lagi dipahami sebagai ritual formal, melainkan sebagai gerakan pulang. Nafas menjadi saksi penyesalan yang jujur, tanpa alasan dan tanpa pembelaan diri. Hati yang hidup tidak akan membiarkan dirinya larut terlalu lama dalam kegelapan. Ia segera mencari cahaya, karena ia tahu dari mana asal ketenangan itu datang. Kesadaran ini membuat seseorang semakin berhati-hati, bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena menjaga hubungan yang telah terjalin dengan Allah melalui nafasnya. Maka di titik ini, dosa menjadi guru yang mengingatkan, bukan jurang yang menenggelamkan. Setiap kesalahan mengajarkan betapa berharganya kedekatan dengan Allah. Dan setiap tarikan nafas yang kembali disertai zikir menjadi tanda bahwa pintu rahmatnya selalu terbuka bagi hamba yang ingin pulang dengan hati yang lembut. Bab 5. Dunia yang tidak lagi mengikat hati. Ketika nafas telah menjadi pengingat yang terus-menerus tentang kehadiran Allah, pandangan terhadap dunia pun perlahan berubah. Segala yang dulu tampak begitu penting kini terlihat apa adanya, sekadar titipan yang singgah sebentar. Bukan berarti dunia ditinggalkan, tetapi ia tidak lagi dijadikan pusat harapan. Nafas mengajarkan bahwa yang kekal bukanlah apa yang digenggam, melainkan siapa yang menemani perjalanan ini. Pada tahap ini, seseorang tetap bekerja, berusaha, dan mengejar kebaikan, namun hatinya
tidak lagi tergantung pada hasil. Keberhasilan tidak membuatnya lupa diri dan kegagalan tidak menghancurkannya. Nafas yang terhubung dengan Allah menanamkan keyakinan bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang direbut, melainkan sesuatu yang diamanahkan sesuai dengan hikmahnya. Dunia kehilangan kuasanya untuk mengendalikan perasaan. Pujian tidak mengangkat terlalu tinggi dan celaan tidak menjatuhkan terlalu dalam. Hati menjadi lebih stabil karena ia bersandar pada sumber nilai yang tidak berubah. Nafas menjadi pengingat halus bahwa penilaian manusia datang dan pergi, sedangkan pandangan Allah menetap selamanya. Kesadaran ini melahirkan kebebasan batin yang jarang disadari orang. Seseorang mampu menikmati apa yang ada tanpa rasa takut kehilangan dan mampu melepaskan apa yang pergi tanpa penyesalan yang berlarut. Dunia tetap dijalani tetapi tidak lagi disembah. Nafas mengalir bersama rasa cukup yang tumbuh dari dalam. Orang yang sampai pada keadaan ini tidak merasa lebih suci atau lebih tinggi. Ia justru semakin sederhana dalam sikap dan keinginan. Sebab ia tahu, selama nafas masih dipinjamkan, yang paling berharga bukanlah seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa dekat ia menjaga hatinya agar tetap bersama Allah. Bab 6. Doa yang menjadi keadaan jiwa. Ketika keterikatan pada dunia mulai melemah, doa pun berubah bentuk dengan sendirinya. Ia tidak lagi selalu hadir sebagai rangkaian kata yang panjang, melainkan sebagai keadaan batin yang terus hidup. Dalam diam, dalam lelah, bahkan dalam kebingungan, nafas menjadi doa yang paling jujur karena ia membawa kepasrahan tanpa topeng dan tanpa tuntutan. Pada tahap ini, seseorang memahami bahwa Allah tidak hanya mendengar suara, tetapi juga mengerti getar hati. Tarikan nafas yang dalam seringkali lebih bermakna daripada ribuan kalimat, sebab di dalamnya ada pengakuan akan ketidakberdayaan dan kepercayaan penuh kepada Yang Maha Mengatur. Doa tidak lagi dipakai untuk memaksa kehendak, melainkan untuk menyelaraskan diri dengan kehendaknya. Nafas mengajarkan bahwa tidak semua permohonan harus diucapkan. Ada doa yang terjawab sebelum sempat diminta, dan ada permintaan yang diubah menjadi hikmah yang lebih luas. Disinilah jiwa belajar bahwa dikabulkan tidak selalu berarti diberikan, tetapi selalu berarti diperhatikan dengan kasih yang sempurna. Hati yang hidup dalam doa semacam ini tidak mudah kecewa. Ia menerima jawaban Allah dalam berbagai bentuk, karena ia tahu bahwa Allah lebih mengetahui apa yang dibutuhkan daripada apa yang diinginkan. Nafas yang mengalir tenang menjadi saksi kepercayaan itu, menenangkan hati di tengah ketidakpastian hidup. Maka doa tidak lagi menjadi saat tertentu, tetapi menjadi napas kehidupan itu sendiri. Setiap langkah adalah permohonan, setiap diam adalah penyerahan, dan setiap nafas adalah pengakuan bahwa tanpa Allah tidak ada apapun yang mampu berdiri dengan sendirinya. Bab 7. Kesadaran akan kehadiran Allah setiap saat. Ketika doa telah menjadi keadaan jiwa, kesadaran pun meluas melampaui waktu-waktu ibadah. Allah tidak lagi dirasakan hanya saat tangan terangkat atau dahi menyentuh bumi, tetapi hadir dalam setiap detik kehidupan. Nafas menjadi pengingat yang halus bahwa tidak ada ruang yang kosong dari pengawasan dan kasih sayangnya, bahkan di saat-saat paling biasa sekalipun. Pada tahap ini, seseorang mulai hidup dalam rasa diawasi yang menenangkan, bukan menakutkan. Ia sadar bahwa Allah melihat bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membimbing dan menjaga. Kesadaran ini melahirkan kejujuran yang tumbuh dari dalam, bukan karena tekanan luar. Nafas mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan tentang terlihat baik, melainkan tentang selaras dengan kebenaran di hadapan Allah. Kesadaran akan kehadiran Allah juga menjadikan hati lebih waspada, namun lembut. Setiap pilihan dipertimbangkan dengan hati-hati, bukan karena takut dicela, tetapi karena ingin menjaga hubungan yang telah terbangun. Nafas yang teratur dan penuh kesadaran menuntun langkah agar tidak tergesa dan tidak lalai, seolah jiwa sedang dipeluk oleh perhatian ilahi. Dalam keadaan ini, kesendirian tidak lagi menakutkan. Bahkan, sepi menjadi ruang perjumpaan yang paling jujur. Tanpa saksi manusia, tanpa tuntutan peran, seseorang bisa menjadi dirinya yang paling tulus di hadapan Allah. Nafas mengalir tenang,
membawa rasa cukup yang tidak bergantung pada kehadiran siapapun selainnya. Orang yang hidup dengan kesadaran ini tidak merasa dirinya istimewa. Ia justru semakin berhati-hati dan rendah hati, karena ia tahu bahwa semua kesadaran ini adalah karunia, bukan hasil usaha semata. Selama nafas masih mengalir, ia memilih untuk menjaganya sebagai jalan, agar tetap hadir bersama Allah, dimanapun dan kapanpun. Bab 8. Syukur yang mengalir tanpa dipaksa. Ketika kesadaran akan kehadiran Allah telah menetap di dalam hati, rasa syukur pun tumbuh dengan cara yang lembut dan alami. Ia tidak lagi muncul karena keberhasilan besar atau nikmat yang mencolok, tetapi hadir dalam hal-hal paling sederhana. Nafas yang masih mengalir, pagi yang masih bisa disapa, dan hati yang masih mampu mengingat Allah menjadi alasan yang cukup untuk bersyukur tanpa perlu dicari-cari. Pada tahap ini, seseorang menyadari bahwa banyak nikmat tidak diumumkan dengan suara keras. Justru nikmat terbesar sering hadir dalam bentuk yang sunyi. Nafas mengajarkan bahwa hidup itu rapuh dan sangat bergantung pada kemurahan Allah. Kesadaran ini membuat hati lebih mudah berterima kasih, bukan hanya atas apa yang diberikan, tetapi juga atas apa yang ditahan demi kebaikan yang lebih dalam. Syukur yang tumbuh dari nafas yang sadar tidak menjadikan seseorang lengah. Ia tetap berusaha dan berjuang, tetapi tanpa keluhan yang berlebihan. Ketika hasil tidak sesuai harapan, hatinya tidak memberontak, karena ia percaya bahwa Allah tidak pernah keliru dalam memberi takaran. Nafas yang tenang menjaga batin agar tidak terperangkap dalam rasa kurang yang tiada ujungnya. Rasa syukur ini juga memperhalus cara memandang orang lain. Ia tidak mudah membandingkan, tidak tergesa mengeluh, dan tidak iri terhadap apa yang tampak dimiliki oleh sesama. Nafas yang disertai syukur melatih jiwa untuk fokus pada apa yang ada, bukan pada apa yang belum dimiliki, sehingga hidup terasa lebih lapang dan ringan. Orang yang hidup dalam syukur semacam ini jarang merasa miskin, meskipun secara lahir tidak berlebihan. Ia merasa cukup karena hatinya penuh. Selama nafas masih dianugerahkan dan kesadaran akan Allah masih terjaga, ia tahu bahwa hidup ini sedang berada dalam penjagaan yang paling sempurna. Bab 9. Ketakutan yang berubah menjadi kerinduan. Ketika syukur telah menjadi nafas kedua dalam kehidupan, pandangan terhadap kematian pun perlahan berubah. Kematian tidak lagi hadir sebagai ancaman yang menakutkan, melainkan sebagai pintu yang pasti akan dilewati setiap yang bernafas. Nafas yang disadari setiap hari mengajarkan bahwa hidup ini sedang bergerak menuju satu pertemuan, bukan menuju ketiadaan. Pada tahap ini, seseorang tidak menafikan rasa takut sepenuhnya, karena takut adalah bagian dari fitrah manusia. Namun ketakutan itu tidak lagi menguasai hati. Ia berdampingan dengan harapan dan kepercayaan kepada kasih sayang Allah yang tidak pernah berkurang. Nafas yang teratur dan penuh kesadaran menenangkan pikiran, seolah berkata bahwa selama hidup dijalani bersama Allah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Kesadaran akan kematian justru membuat hidup terasa lebih jujur. Waktu tidak lagi disia-siakan untuk hal-hal yang merusak hati. Nafas mengingatkan bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk memperbaiki niat, meluruskan langkah, dan melembutkan akhlak. Bukan karena ingin cepat pergi, tetapi karena ingin siap ketika panggilan itu datang. Dalam keadaan ini, kerinduan mulai tumbuh perlahan. Rindu untuk bertemu dengan sumber ketenangan yang selama ini menemani setiap tarikan nafas. Rindu untuk pulang kepada Allah dengan hati yang tidak sempurna, tetapi jujur dan penuh harap. Kerinduan ini tidak membuat lalai dari kehidupan, justru membuat hidup dijalani dengan lebih bermakna. Orang yang sampai pada tahap ini memandang kematian sebagai kelanjutan perjalanan, bukan akhir cerita. Ia menata hidupnya dengan lembut, tanpa tergesa dan tanpa keputusasaan. Selama nafas masih mengalir, ia memilih untuk menjaganya sebagai bekal, agar ketika nafas terakhir tiba, hatinya telah lebih dahulu mengenal arah pulang. Bab 10. Nafas sebagai jalan pulang. Pada akhirnya seluruh perjalanan ini bermuara pada satu kesadaran yang sederhana, namun dalam, bahwa hidup hanyalah rangkaian nafas yang dititipkan untuk mengantarkan jiwa kembali kepada Allah. Tidak ada satu tarikan pun yang sia-sia, tidak pula satu hembusan yang terlewat tanpa makna.
Nafas yang disadari menjadi saksi bahwa setiap detik kehidupan sedang berjalan menuju perjumpaan yang telah dijanjikan. Ketika kesadaran ini menetap, seseorang tidak lagi sibuk menilai sejauh mana ia telah melangkah. Ia lebih memilih menjaga kehadiran hati di setiap saat. Nafas mengajarkan bahwa yang terpenting bukanlah cepat atau lambatnya perjalanan, melainkan arah yang dituju. Selama hati menghadap kepada Allah, setiap langkah, sekecil apapun, bernilai sebagai ibadah. Dalam keadaan ini, hidup dijalani dengan penuh kelembutan. Kesalahan tidak disangkal, tetapi juga tidak diratapi berlebihan. Nafas menjadi ruang kembali, tempat jiwa membersihkan diri dan memperbarui niat. Setiap tarikan membawa harapan, setiap hembusan membawa penyerahan, seolah hidup terus diajak untuk pulang sedikit demi sedikit. Orang yang menjadikan nafas sebagai jalan pulang tidak merasa dirinya telah sampai. Ia tetap belajar, tetap merendah, dan tetap menjaga adab di hadapan Allah dan sesama. Kesadarannya tidak menjadikannya terpisah dari dunia, justru membuatnya hadir sepenuhnya dengan hati yang jernih dan sikap yang menenangkan bagi sekitarnya. Dan ketika suatu hari nafas terakhir dilepaskan, ia pergi tanpa gaduh dan tanpa perlawanan. Bukan karena merasa sempurna, tetapi karena ia telah mengenali suara yang memanggilnya sejak lama. Nafas yang dulu menjadi jalan kesadaran kini menjadi pintu pulang, mengantarkan jiwa kepada Allah dengan ketenangan yang lahir dari perjalanan yang dijalani bersamanya. Jika nafas ini saja adalah pemberian, maka seluruh hidup adalah amanah. Jaga nafasmu dengan kesadaran, karena di sanalah Allah menunggumu untuk kembali.